Min, aku duluan ya. Oh iya. Pengen cepet-cepetnya si Dini, pasti dia udah nungguin. Ya, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ternyata anak yang paling sayang terhadap ibunya. Saya tahu itu. Idiot. Kamu itu makin cantik, makin ranum. Ayo kita ke kamar ya, sambil kamu nyerahin kalungnya. Ayo ke kamar. Assalamualaikum. Dini. Dini. Assalamualaikum. Dini. Dengar ya, kamu jangan sampai bilang sama ibu kamu. Kok tumben dikunci? Dini. Kamu coba Assalamualaikum. cara sama ibu kamu. Saya bunuh ibu kamu. Lihat nih nak, ibu bawain nasi kesukaan kamu. Hasil dari jualan barang-barang ibu. Kebetulan hari ini ibu dapat banyak sekali barang-barang. Dini. Kamu kenapa nak? Dini. Dini. Yuk kita makan. Bu Fitri, silakan masuk Bu. Ibu, iya. Terima kasih. Biar saya di luar aja. Ibu, Bapak nggak ada di rumah kan? Kebetulan Bapak lagi keluar. Gini, Bu. Tadi saya melihat Pak RT ke tempatnya Bu Salwa. Saya nggak tahu tuh Pak RT mau ngapain, Bu. Yang benar, Bu. Ya ampun, Bu RT. Masa sih saya bohong sih? Terus Bapak di sana lagi ngapain? Ya, lagi ngapain sih saya nggak tahu. Tapi nya sih, kayaknya lagi ketuk-ketuk pintu rumahnya Pak Salwa. Ketok-ketok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wa la ya'ud
yaduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Nak, kamu mau ngaji sama ibu? Dini, dulu kamu juara ngaji dan kamu yang mengajarkan ibu mengaji kan? Nak, kamu harus belajar lagi mengaji dan sembahyang. Semoga Allah mempercepat kesembuhan kamu. Salah. Ngapain suami saya sering-sering kesini? Pasti kamu ada main ya sama dia. Maksud ibu, HRT? Ya siapa lagi? Emangnya suami saya ada berapa, hah? Kamu jangan belagak bego gitu ya. Nanti kamu ketularan seperti anak kamu ini. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya benar-benar nggak ngerti maksud ibu. Alah, pakai alasan lagi. Dasar janda. Kamu udah lama menjanda kan? Kamu pengen memikat suami saya. Iya kan? Kalau enggak, ngapain suami saya sering-sering kesini? Bu, hidup saya sudah susah, Bu. Walaupun saya janda, saya tidak pernah berpikir untuk berebut suami orang. Saya nggak mau menambah beban hidup saya, Bu. Alah, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kamu masih ganggu suami saya, kamu akan saya usir dari rumah ini. Nana. Ya Allah, apa lagi yang kau berikan? Nana Nani. Nana Nani. Nana Nani. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Ada apa sih, Bu? Ngos-ngosan kayak gini, kayak harimau habis nangkap mangsanya. Harusnya saya yang nanya. Bapak itu seharian dari mana aja? Ya ampun, Bu. Bapak itu jalan-jalan, terus kemudian ketemu dengan Bang Bang. Dia langsung ajak ngopi di rumahnya. Cuma itu. Emangnya ada apa? Sekarang udah pinter ya nyari alasan. Bukannya Bapak seharian habis dari rumah janda pemulung itu? Iya kan? Bu. Dia itu kan salah satu warga Bapak. Pas Bapak lewat, kemudian mampir. Emangnya ada yang salah? Kan nggak ada kan yang salah. Apakah salah? Apakah salah? Jangan-jangan Bapak itu suka ya sama janda itu? Atau Bapak suka sama anaknya yang idiot itu? Iya. Ya, lo ibu. Kalau ngomong hati-hati. Coba bayangin, kalau ngomong kayak gini tiba-tiba didengerin sama orang lain. Martabat Bapak sebagai pejabat mau ditaruh di mana? Laki-laki goblok manapun itu tidak mungkin akan suka sama perempuan janda itu, apalagi anaknya idiot. Kenapa sih? Terus Bapak ngapain sering-sering ke sana, ha? Bu, Bapak datang ke sana itu cuma ngecek tentang bayaran rumah kontrakan. Dan saya juga mau lihat apakah rumah kita ini dirawat atau enggak. Cuma itu. Tidak lebih, tidak kurang. Ibu, percayalah sama Bapak, sayang. Ya. Bapak ini sudah sangat bersyukur punya istri yang cantik kayak ibu ini. Kalaulah seandainya, Bu, Bapak itu mau sama perempuan janda pemulung itu, berarti perempuan pemulung itu pasti mempergunakan ilmu pelet untuk Bapak. Itu. Pelet. Ya,
Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dika, Bu, kok kamu nggak bilang-bilang ibu sih kalau pulang? Dika sengaja, Bu. Kuliah Dika di Malaysia lagi libur. Jadi Dika sengaja pulang ngasih surprise buat Ibu. Kamu nih Bapak mana, Bu? ada. Pak, Pak, Bapak, Bapak. Bi, Bapak mana? kamu lagi keluar, Bu? Biasa, dari dulu kan Bapak kalau pagi jalan-jalan keliling kampung. Ya udah yuk, kamu masuk dulu aja. Kamu masuk dulu ya, Nak. Ibu buatin makanan kesukaan kamu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Silakan Saya masuk. harus mendapatkan kalung itu. Kalau enggak, bisa celaka. Dini, ayo kasih salam sama Pak RT. Pak RT kan nggak jahat sama kamu. Dia kesini cuma mau nengok kamu. Salam. Maaf Pak RT. Silakan duduk, saya buatin minum dulu ya Pak. Oh iya, iya. Nggak apa-apa sayang. Kalau kembali, jangan cari masalah kamu. Ada apa ya Pak? Anu, ini. Oh, enggak. Enggak, tadi tuh saya mau ngeliat kalung yang terpegang sama Dini. Terus Dini langsung nggak boleh. Aduh, kasihan Dini ya Bu ya. Kenapa sih Bu Salwa nggak bawa Dini ke rumah sakit? Dia kan sepertinya kena tekanan mental Bu. Jangankan untuk ke rumah sakit, Pak. Untuk makan saja saya alhamdulillah. Dari mana saya dapat uang untuk membawa Dini ke rumah sakit? Saya kan cuma pemulung. Untuk bayar kontrakan saja saya masih nyicil sama Pak RT. Iya. Bu Salwa ini masih cantik. Kenapa Bu Salwa nggak mencoba untuk mencari suami lagi? Bu Salwa, kalau seandainya Bu Salwa itu mencari suami lagi, punya suami, jadi Bu Salwa itu nggak repot-repot. Nanti ada yang perhatiin Bu Salwa, ada juga yang menjaga Dini. Jadi Bu Salwa nggak perlu lagi sibuk bolak-balik, banting tulang ke sana kemari. Lagian kasihan Dini Bu Salwa, masa tiap hari ditinggalin di rumah? Jangan Pak, nanti nggak enak dilihat orang. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kita Bu Salwa. Jangan, Bu Pak. Salwa, nggak ada yang lihat. Saya akan mengawinnya Bu Salwa. Kalau seandainya Bu Salwa itu jadi istri saya, Lepasin Pak. Bu Salwa boleh tinggal di rumah ini dengan gratis. Saya nggak mau. Lepasin saya Pak. Ada apa kamu? Saya ini lagi ngobrol sama ibu kamu. Kamu nggak perlu ikut-ikutan. Masuk ke dalam. Wow, Jangan, saya mohon jangan sakitin anak saya. Saya mohon. Kalau Bapak ingin pukul saya. Saya sadar saya banyak berhutang budi sama Bapak. Tapi tolong jangan sakiti anak saya. Oh iya. Bu Salwa, saya tidak mungkin akan menyakiti Bu Salwa. Karena saya pasti akan kawinin Bu Salwa. Saya nggak mau kawin dulu sebelum anak saya sembuh. Oh, jadi Bu Salwa menolak saya? Jadi kerjaan Bapak tiap hari begini ya?
Enggak bu. Ini dia ini bu, perempuan pemulung ini. Sepertinya dia memelet bapak. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain ini dipelet sama dia. Astagfirullahaladzim, saya nggak mungkin melakukan itu, Bu. Itu pekerjaan yang hina. Gimana? Lihatin bu, dia gara-gara belajar ilmu pelet tuh anaknya tuh. Jadi bu. Dasar kamu ya. Dasar janda. Kalau kamu pengen hidup layak, kamu jangan melet suami saya dong. Enggak, Bu. Saya nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin. Kalau kamu pengen hidup layak, kamu jual tuh. Kamu jual anak gadis kamu. Kali-kali aja masih laku. Aduh, Masya Allah, saya tidak akan melakukan itu. Udah, sayang. Udah. Ayo, kita pulang. Masya Allah, ya Allah. Kenapa hidup kita seperti ini, ya, Nak? Rasanya ibu udah gak tahan lagi hidup. Kenapa mereka memfitnah kita seperti itu? Cuma kamu yang tahu jawabannya, Nak. Apa yang membuat kamu takut sekali sama Pak RT? Hah? Cerita sama ibu, Nak. Cerita. Apa ini ada sangkut pautnya sama kalung? Apa? Apa itu kalungnya Pak RT, Nak?